Ya, kita tidak pernah tahu jalan hidup seperti apa yang akan kita lalui, namun kita selalu diberi kesempatan untuk terus berusaha dan berjuang menghadapi berbagai ujian dalam hidup ini, ya kan Ocha? Ya, tepat sekali Putri. Nah, seperti yang dilakukan pemuda asal Solo yang satu ini. Ia berhasil sembuh dari kanker dan juga membantu perjuangan orang-orang sekitar yang sedang berjuang sembuh dari kanker. Kehilangan orang-orang tersayang merupakan bagian terberat dalam hidup seseorang. Demikian halnya dengan yang dialami Gary Prayudi. Dalam 10 tahun terakhir, orang-orang terdekat Gary harus berpulang setelah berjuang melawan kanker. Gary pun tak luput dari cobaan ini. Pada tahun 2019, kanker kandung kemih menghinggapi tubuhnya. Selama proses penyembuhan pun, Gary harus pasrah menghadapi dinginnya meja operasi. Gary beruntung, perjuangannya berbuah kesembuhan. Karena itu, Gary tak bisa tinggal diam melihat orang-orang di sekitarnya berjuang sendirian. Lantas melalui Yayasan Kita Peduli, Gary membantu hidupkan lentera yang kian meredup pada mereka yang sedang berjuang menghadapi beratnya pengobatan kanker. Yayasan yang ia dirikan pada 2021 ini, Gary dedikasikan untuk membantu pasien kanker dan keluarganya melalui penggalangan dana dengan mendirikan rumah singgah untuk keluarga yang sedang menjalani pengobatan kanker di Kampung Petoran, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Tim Liputan, B-Universe. Ya, membantu meringankan beban hidup orang lain justru mendatangkan kepuasan pada diri kita nih. Apalagi jika kita bisa menolong orang yang memiliki kisah yang sama dengan pengalaman kita. Ya, tepat sekali. Jika kita sudah simak ya bagaimanakah bisa menjadi lentera bagi hidup orang lain, kita akan langsung yuk berbincang-bincang dengan Gary Prayudi yang tadi kita sudah simak sedikit kisahnya yang sudah hadir di studio kita saat ini. Halo, selamat pagi Mas Gary. Halo, bagaimana kabar Anda? Baik, sehat. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini sangat menarik sekali cerita dari Anda, menginspirasi banyak orang ya. Ini sebenarnya apa saja sih Mas Gary yang melatar belakangi Anda untuk mendirikan sebuah yayasan? Jadi gini Kak, dulu sempat sakit 1,5 tahun. Lebih tepatnya tumor kandung kemih sih, soalnya beda tumor sama kanker. Oh iya, Terus, tumor sama kanker ya? Iya, tapi kalau parah ya sama-sama parah gitu kan. Iya. Terus kakak meninggal tahun 2019, itu tepat banget waktu Pilpres. 17 April Pilpres, terus Mbah meninggal. Jadi ada sekitar 4 orang di keluarga saya yang meninggal karena kanker atau tumor. Terus semenjak saya sembuh itu saya jadi kayak apa ya, saya diberi kesehatan sama Tuhan dan kayak Tuhan tuh harus pengen aku bantu orang-orang yang senasib juga kayak gitu kan. Terus kepikiran lah bikin yayasan yang bantu orang-orang yang fokusnya penyakit tumor sama kanker. Oke, baik. Nah, ini pada saat Anda pertama kali proses pembangunan dari sebuah yayasan ini gitu, apa yang Anda lakukan? Untuk rumahnya itu rumah bapak saya ya. Jadi rumah bapak saya sakit-sakitan, sakit jantung. Ya. Terus aku izin bapakku, aku pakai, aku tetap ngasih bulanan ke bapakku. Terus tak renovasi, jadi itu tuh berantakan banget dulu, tak renovasi plafon segala macam. Dikit-dikit nabung sama dari donatur, kebeli segala macam. Dulu nabung beli ambulan nggak? Ambulan itu setahun nabung, akhirnya kebeli tahun 2022, bulan Juli. Kan tetap butuh ambulan buat ngangkut pasien. Selama ini sebelum itu selalu bayar yayasan lain. Jadi bayar seikhlasnya gitu, nggak enak terus kan, pinjam terus. Akhirnya beli sendiri, terus alat-alat juga mulai beli. Dulu nggak punya kursi roda, sekarang ada 8 kursi roda yang kita sewakan gratis. Tabung oksigen ada 20, jadi kalau ada pasien yang butuh tabung oksigen datang ke yayasan kita sewakan gratis. Kursi roda juga gitu, selama masih ada slotnya. Tapi Sangat ada mulia nggak ya? rasa trauma, karena kan sebagai Mas juga pernah survivor dari tumor, pernah kehilangan keluarga, dan
mendirikan yayasan ini kan tentunya ada pasien-pasien yang mungkin ada yang bisa survive, ada yang nggak bisa juga. Itu ada trauma nggak sih dalam menolong mereka gitu? Trauma ada, cuma mungkin waktu operasi aja sih Kak. Dulu 3 kali operasi. 3 kali operasi. 3 kali operasi terus dibius total gitu, jadi kayak takut kalau bisa operasi. Tapi kalau ke dokter nggak takut sih. Gitu. Bagaimana caranya Mas Gary ini membantu menyediakan kayak tadi kursi roda, ada tabung oksigen. Nah, susah nggak sih untuk memulai untuk menyuplai barang-barang itu, Mas? Kalau di awal-awal pakai uang sendiri ya. Terus lama-lama setelah kegiatan itu aku post pada nitip teman-teman deket gitu ya. Ada yang membantu gitu ya? Bener, Ger nitip 500 dong, nitip apa gitu. Terus kadang dulu waktu COVID lagi naik-naiknya tuh, Juli 2020 ya atau 21, itu kan oksigen lagi habis di mana-mana gitu kan. Terus mulai galang dana nih, ternyata banyak yang donasi gitu kan, dari galang dana itu langsung beli banyak 10. Jadi kita mulai sering-sering galang dana, kebutuhan tercukupi, pasien-pasien juga kita galangin dana yang parah-parah. Oke, baik. Jadi semuanya berawal dari penggalangan dana sebelumnya menabung ya. Ini sangat luar biasa sekali dan sangat inspiratif ya Put ya. Nah kalau misalkan Putri ini, kamu tahu nggak sih kalau misalkan penyakit kanker ini ya, itu ternyata tuh bisa menjadi penyebab kematian kedua loh di dunia setelah jantung. Nah menurut data WHO, 10 juta nyawa melayang akibat kanker. Ya, kabar baiknya nih pemirsa, penyakit kanker juga bisa sembuh. Nah, berikut ini artis-artis ibu kota yang berhasil survive dari kanker. Kabar baik pertama datang dari penyanyi Ari Lasso. Mantan vokalis grup Dewa ini dinyatakan sembuh dari kanker limfoma yang diidapnya beberapa tahun lalu. Serangkaian pengobatan, terapi, hingga operasi dijalaninya. Setelah melakukan pemulihan dengan PET scan usai operasi kanker, Ari Lasso akhirnya dinyatakan sembuh pada Juni 2022. Selanjutnya adalah Vidi Aldiano. Penyanyi yang menikah dengan Sheila Dara ini juga telah dinyatakan sembuh dari kanker ginjal pada tahun 2019 lalu. Vidi sempat menjalani operasi pengangkatan ginjal di Rumah Sakit Singapura dan sudah bisa beraktivitas kembali. Kini, Vidi menjalani pola hidup sehat. Pevita Pierce termasuk satu dari sekian banyak publik figur di tanah air yang berjuang melawan kanker. Sebelumnya, dirinya divonis mengidap tumor payudara pada tahun 2013. Setelah menjalani operasi tahun 2016, Pevita dinyatakan sembuh. Kini, Pevita semakin selektif memilih asupan yang masuk ke tubuhnya. Tim Liputan, Beautyverse. Nah, tadi kita udah saksikan deretan selebriti yang berhasil selamat dari kanker. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, Ocha ya. Ya, tepat sekali Putih, dan pastinya pemirsa nih kita juga masih bersama dengan Mas Gary di sini. Nah, Mas Gary ini biasa pengobatan kanker itu kan panjang ya, dan pastinya butuh kesabaran tingkat tinggi dan tentu saja bantuan yang diberikan. Nah, ini bagaimanakah tantangan Anda dan bagaimana caranya Anda untuk mengatasinya? Oh ya, jadi yang minta tolong banyak banget tuh Kak. Untuk kasus yang urgent itu kita galangkan dana di platform crowdfunding kitabisa.com. Oh, ada platformnya berarti karena kalau urgent tuh nggak mungkin sebulan sembuh gitu ya. Jadi harus kemoterapi sebulan sekali, sebulan 2 kali. Terus ada penyinaran, segala macem. Jadi kita galangin dana, dari dana yang terkumpul itu nggak langsung kita kasih brok gitu. Jadi kita bagi per bulan sesuai kebutuhan gitu kan. Sampai duitnya habis. Itu biasanya kita pendampingannya nggak selamanya sih Kak, jadi kita setahun aja mendampingi. Setahun mendampingi ya? Setelah setahun mendampingi kita lepas atau cari yayasan lain yang mau bisa membantu. Ganti, jadi kayak dioper gitu kan. Kalau kita satu pasien dampingi selamanya, pasien baru nanti nggak bisa masuk ya? Karena kapasitas kita kan terbatas gitu. Jadi batas waktunya setahun ya? Benar. Oh, tapi banyak juga nggak sih Mas Gary ini pasien-pasien yang kurang mampu, yang sampai akhirnya karena sakit kanker ini mereka sampai meninggalkan pekerjaan mereka karena memang udah nggak ada pilihan lagi gitu. Itu banyak banget, kebanyakan malah kayak gitu karena emang harus fokus di kesehatan gitu kan. Nggak mungkin di sambil kerja. Karena biasanya yang lapor ke kita itu udah stadium 3 ke atas. Stadium 3 ke atas ya? Kalau kanker stadium 1-2 itu kan belum kerasa ya, nggak ada benjolan atau rasa. Tanda. Nah, orang minta tolong itu ketika udah parah gitu kan. Dan parah itu kan nggak mungkin
beraktivitas yang lain-lain kan. Kanker kan orangnya juga nggak boleh terlalu capek Iya, juga kan. betul-betul. Oke, baiklah. Ini apakah Anda, yayasan ini hanya menampung para pengidap kanker hanya dari kawasan Solo saja dan sekitarnya, atau bisa dari luar kota? Kita Kemudian- dari se-Indonesia, Kak. Oh, se-Indonesia. Karena di Solo itu ada rumah sakit terbaik nomor 1 di Indonesia, rumah sakit tulang. Nah, jadi pasien kanker tulang se-Indonesia tuh larinya ke Solo, rujukannya ke Solo. Kita tampung di rumah singgah kita. Kalau di rumah singgah itu gratis selamanya. Jadi ada sampai pasien yang sampai 1 tahun tuh ada di rumah singgah kanker tulang. Terus ada macam-macam kanker payudara, kanker mata. Berarti matanya banyak udah jenisnya ada. juga ya. Iya. Mungkin ini terakhir pesan dan kesan Mas Gary untuk para penyintas yang sedang kanker saat ini, apakah mungkin ada harapan dan doa yang ingin disampaikan juga? Kalau dari saya untuk semua pejuang kanker jangan sampai menyerah, karena harapan itu masih tetap ada ya. Jadi selama saya membantu sekitar 100 lebih pasien kanker, banyak juga yang sembuh gitu kan. Ada yang mukjizat tuh nyata. Jadi ada yang sakit kanker udah parah, dia tahu-tahu sembuh gitu kan. Jadi benar-benar nggak logis gitu. Pikiran juga harus sehat, dibikin happy, pola hidup harus sehat. Kalau intinya kalau mau berjuang pasti akan dikasih jalan sama Tuhan. Oke, baik, terima kasih Mas Gary atas kehadirannya Terima di kasih, studio Mas Gary. kami. Sukses terus untuk yayasannya, salam sehat selalu. Dan yang pastinya nih, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang ingin mendirikan sebuah yayasan dengan hati yang mulia ya. Betul sekali. Nah, Nah, itu tadi pemirsa, pemirsa ya, perbincangan kita yang penuh inspirasi dari Mas Gary Prayudi. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke informasi berikutnya ya.